Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Amalia Firdaus, NPM 131180035 dari kelompok 2 kelas 3 transportasi B. Topik yang diambil yaitu pengiriman garam dari Surabaya ke Bali. Untuk lokasi pabrik pengolahan garamnya itu dari PT Susanti Megah yang berada di Jalan Dupak Rukun nomor 7173, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, garam yang sudah diolah ini akan dikirim ke produsen, yaitu di Pasar Karenang, tepatnya di Dangin Purikangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Nah, mereka ini memproduksi garam dengan merek cap kapal. Kapasitas rata-rata total produksi dalam 1 bulan perusahaan ini adalah 12.000 ton, dan dalam akumulasi 1 tahun rata-rata menghasilkan 144.000 ton garam beriodium. Nah, permintaan dari pasar Karenang sendiri itu sebanyak 4.250 ton per bulannya. Nah, untuk ukuran packaging-nya itu mereka terdapat 2 ukuran. Yang pertama dengan 250 gram per piece dan 500 gram per piece atau per bungkus. Nah, ukuran tersebut dikemas dalam ukuran besar yang berukuran 20 kg dan 10 kg menggunakan bal atau plastik dan kardus atau karton. Untuk 1 bal garam cap kapal yang berukuran 20 kg itu berisi 40 piece garam dengan ukuran 500 gram dan 20 piece garam berukuran 250 gram. Nah, untuk ukuran 10 kg itu berisi 40 piece dengan ukuran 250 gram dan 20 piece dengan ukuran 500 gram. Untuk rutenya sendiri, itu kita menggunakan 2 rute. Kita menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, Ini 2 rute alternatif. Yang pertama itu dari kota Surabaya, dari Susanti Megahnya itu sendiri ke pelabuhan Tanjung Perak menggunakan kapal laut menuju ke pelabuhan Tanjung Benoa yang ada di Kota Denpasar, Bali. Nah, untuk rute yang kedua itu dia banyak melalui jalur darat. Namun nanti dia bakal nyebrang menggunakan kapal feri di pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Untuk jalur daratnya itu kita menggunakan jalan provinsi. Nah, untuk penjelasan rute yang pertama itu menggunakan kapal laut itu dari Surabaya, dari Susanti Megahnya ke pelabuhan Tanjung Perak itu menggunakan jalan nasional. Nah, titik ini merupakan PT Susanti Megah dan gambar bendera ini merupakan pelabuhan Tanjung Perak. Untuk mengetahui info jalan yang kita lewati menuju pelabuhan Tanjung Perak itu bisa dilihat di sini saya sudah memasukkan data-data jalannya. Nah, itu statusnya nasional, fungsi jalannya itu arteri, daya tampungnya sedang, dan tidak ada pungli, kelas jalannya 2, kelas jalan 2. Untuk perjalanan dari Susanti ke Perak ini kebanyakan menggunakan kelas jalan 2. Kelas jalan 2. Nah, untuk info Tanjung Peraknya sendiri itu bisa dilihat di sini bahwa saya sudah masukin data kapasitasnya itu 2,2 juta teus dan dwelling time-nya itu 3,13 hari. Nah, untuk pelayarannya itu sendiri bisa dilihat di garis yang telah saya buat ini. Bisa kita klik infonya. Nah, jalurnya itu dari Surabaya Tanjung Perak ke Denpasar Tanjung Benoa dengan waktu tempuhnya itu 24. Terus kita lihat info yang di Tanjung Benoa. Nah, setelah sampai di Tanjung Benoa, kita bisa lihat infonya itu
Di Tanjung Benoa itu ada kapasitas 9.000 teus dan dwelling time-nya itu 3,7 hari. Nah, setelah sampai di Tanjung Benoa, terus melanjutkan perjalanannya menggunakan rute darat, yaitu melewati jalan nasional lagi hingga menuju ke Kota Denpasar, yaitu Pasar Kerenang. Untuk informasi jalannya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini itu ada kelas jalannya itu 3A, dan jalan nasional dan arteri. Dan tidak ada pungli juga untuk di daerah sini. Nah, untuk yang di daerah Denpasar ini, kebanyakan dia menggunakan jalan 3A. Seperti itu. Terus untuk alternatif yang kedua itu menggunakan jalur darat dan penyeberangan. Dari titik PT Susanti Megah ini bisa dilihat datanya itu sebagai berikut. Nah, untuk di daerah Surabaya dari sini hingga ke Jawa Timur yang ada kita lewati ini, saya tidak menemukan data kelas jalan untuk di Jawa Timur ini. Saya tidak menemukan kelas jalan, namun menemukan data ada beberapa daerah yang mengadakan pungli, yang mengenakan pungli setiap ada pengangkutan pengangkutan jalan kayak gitu. Untuk punglinya sendiri itu bisa dilihat informasinya saya sudah masukin datanya di Open Attribute Table. Nah, terus di Select by Attribute. Untuk menyelek jalan yang sudah diselek itu, saya nandain dengan jalan yang dilewati itu sama dengan ini untuk melihat jalan yang telah terselek sama saya. Nah, di sini itu saya udah masukin data yang ada punglinya. Ada punglinya itu di Jalan Insinyur Juanda Pasuruan, yaitu di Jembatan Timbang Resojo. Dan di Sudirman, Probolinggo, di Jembatan Timbang Sedarum. Dan ada di Kota Situbondo, Bajulmati, di Jembatan Timbang Watu Dodol. Dan Bajulmati, Ketapang, yaitu wilayah penyeberangan. Nah, daerah-daerah itu yang ada punglinya. Jadi, untuk daerah Jawa Timur itu tidak menemukan kelas jalan, namun menemukan ada beberapa daerah pungli. Nah, ini jalan yang digunakan untuk ke Denpasar, ke Pasar Kereneng. Nah, setelah dia sampai di Kabupaten Situbondo, di pelabuhan Ketapang ini, terus melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri nyebrang ke pelabuhan Gilimanuk. Nah, habis dari Gilimanuk ini, melanjutkan perjalanannya menggunakan rute darat. Untuk informasi jalan yang ada di Bali ini, kita bisa lihat di sini. Menggunakan jalan kelas 2. Untuk punglinya sendiri ini di Bali tidak ada pungli. Nah, untuk yang melewati jalur rute 2 ini, kebanyakan melewati jalan kelas 2. Kelas jalan 2. Terus hingga sampai tujuan di Kota Denpasar, yaitu di Pasar Kereneng sini. Itu adalah 2 rute alternatif. Untuk menentukannya itu, kalau misal dari melewati pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Tanjung Benoa itu tidak ada pungli. Sedangkan melewati jalur darat dan penyeberangan, ada beberapa pungli di daerah tertentu. Itu untuk memilih rute pengiriman garam dari PT Susanti Megah ke Pasar Kereneng di Surabaya. Mungkin segitu progres dari tugas ini. Untuk moda
Untuk moda transportasinya menggunakan truk jenis apa, itu mungkin setelah tes ini untuk menentukan lebih baik yang mana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.